Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang dan nikmat iman, sehingga dengan ketiga nikmat itu kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini, dan kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh seperti sebagaimana biasanya, sebagai rangkaian ibadah yang kita lakukan di malam ini. Semoga Allah menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa pula di masjid kita ini, ba'da salat diadakan ta'lim. Maka pada kesempatan kali ini, yakni sebagaimana biasa di Ahad pagi pekan pertama setiap bulan, ini adalah jadwal saya, dan saya mohon maaf pada bulan yang lalu saya kebetulan sakit dan diganti oleh Ustadz Mulyadi. Jamaah rahimakumullah, di dalam agama kita ada pembahasan atau pelajaran yang biasa disebut yakni ilmu usulul firaq, yakni suatu ilmu yang mempelajari pokok-pokok daripada satu firqah atau kelompok yang ada di dalam Islam. Bahkan mereka yang belajar di semisal perguruan tinggi Islam dan semacamnya, lebih luas lagi mereka mempelajari ada cabang ilmu yang bernama perbandingan agama, di mana di situ ada pembahasan agama yang satu dengan agama yang lainnya, ditimbang dari akidah-akidah yang mereka yakini dan yang mereka amalkan di dalam agama mereka. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, di dalam agama kita Islam, para ulama para ulama juga menjelaskan kepada kita kaum muslimin tentang hal ini. Bahkan mereka menulis kitab yang menjelaskan kepada kita, baik secara umum ataupun secara khusus. Dan saya pribadi ada memiliki beberapa kitab atau buku
di mana ulama kita menjelaskan tentang hal ini, yakni tentang firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang menyandarkan dirinya ke dalam Islam. Akan tetapi di dalam akidah mereka telah terjadi penyimpangan. Oleh karenanya para ulama setelah Nabi wafat, maka muncullah penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam. Maka para ulama berdasarkan dari wahyu Allah Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama membuat satu nama dari firqah yang lurus, yang betul akidahnya. Itu yang kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya tadi ada diberikan jadwal dan judul para pemateri masjid kita ini, dan saya alhamdulillah untuk tahun 2024 dapat tema yakni tentang akidah tauhid. Dan ini sangat pas sekali. Ya, para ulama ayahanda dan ibunda sekalian rahimahullah, mereka menulis kitab menjelaskan kepada kaum muslimin tentang firqah-firqah A, B, C, D dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa kesesatan mereka dan seterusnya. Saya sebutkan di sini beberapa di antaranya. Ada kitab yang berjudul Al-Farqu Baina Firaq yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 429 Hijriah. Yang kedua, ada kitab yang berjudul Al-Fisal Fil Milal Wal Ahwa Wan Nihal yang ditulis oleh Ibnu Hazm tahun 456 Hijriah. Beliau wafat. Yang ketiga, ada kitab Al-Milal Wan Nihal. Ini ditulis Al-Imam Asy-Syahrastani. Beliau wafat tahun 548 Hijriah. Di abad ini ada satu kitab yang berjudul Dirasal Firaq, mengenal mazhab teologi Islam klasik. Ini ditulis oleh tim Ulin Nuha, terbit tahun 2010 Masehi. Yang kelima, ada sebuah buku yang berjudul Gerakan Keagamaan dan Pemikiran. Ini dikeluarkan oleh WAMI tahun 2000. Yang keenam, mengenal aliran-aliran dalam Islam dan ciri-cirinya, yang ditulis oleh Kiai Haji Sufyan Raji LC. Yang ketujuh, ini sepertinya buku ini bestseller ya, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Ya, ini buku yang berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, yang ditulis oleh Al-Ustaz Hartono Ahmad Jais, terbit pertama kali tahun 2002. Dan lain-lain. Ini saya hanya memberikan contoh. Dan kebetulan saya punya buku atau kitab-kitab ini dan yang lainnya juga. Maka pembahasan saya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu firqah yang barangkali sebagian ayahanda dan ibunda pernah mendengar firqah ini atau kelompok ini yang bernama Syiah. Kelompok Syiah. Dan saya pribadi memiliki lebih dari 30 judul buku saya yang berbicara secara khusus tentang firqah ini, yakni Syiah ini. Baik ditulis oleh para ulama luar, yakni ulama dari luar Indonesia atau para penulis Indonesia. Lebih dari 30 buku yang pernah saya baca, dan saya punya buku-buku itu khusus membahas tentang firqah yang bernama Syiah ini, baik secara umum
atau per bab yang ditulis para penulis tersebut menjelaskan tentang kesesatan dari kelompok ini yang bernama Syiah ini. Ayahanda dan ibunda serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita awali pembahasan ini yakni bahwa kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang kita untuk berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Ini ada di surah Ali Imran ayat 103. Jadi di ayat ini Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Kita harus bersatu. Bersatu fisik kita dan bersatu hati kita. Dan itu dimulai dari pemahaman atau akidah atau keimanan yang sama. Karena kalau tidak sama, pasti itu akan terjadi. Dalam hal apa saja. Yakni permusuhan, bahkan jadi pertengkaran dan sebagainya. Jadi Islam menyuruh kita untuk bersatu. Dan Allah mencela orang yang bercerai-berai itu. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ini ada di surah Ali Imran ayat 105. Allah juga berfirman, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Minallazina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu kata Allah, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, beberapa kelompok, beberapa firqah, beberapa hizib, beberapa partai. Ini lagi mau pilpres, gitu kan, partai. Saya kadang berpikir, kenapa kita ini Muslim di Indonesia ini satu? Kenapa nggak satu aja? Pasti kita menang. Hah? Kenapa kita nggak bersatu saja? Ya kan? Kenapa kita berfirqah-firqah, berpecah belah? Buat lagi. Nah, itu sifat manusia. Kullu hisbin bima ladaihi farihun. Setiap golongan, kata Allah, merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. Lihat. Ayat-ayat ini menjelaskan jamaah, ya kita ini harus bersatu. Lihatlah ajaran kita itu suruh bersatu kita. Lihat sholat tadi yang kita amalkan itu. Menurut sunnahnya disunnahkan seorang imam mengingatkan para makmum, istawu, ya, luruskan, rapatkan safnya. Itu karena bersatu. Orang kalau
kalau dia hatinya satu, dia nggak mau berjauhan. Betul? Coba kalau lagi bertengkar ya mak. Mak lagi bertengkar sama bapak, nggak mau dekat-dekat. Tidurlah kau di ruang tamu itu. Ini kalau ada jamaah Masjid Baitur Rahman lagi bertengkar, lihat lawannya itu ada sholat situ, tidak mau dia sholat situ, dia sholat situ. Nah, ini kan rusak. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum. Banyak ayat yang menyuruh kita untuk bersatu, tidak berpecah belah. Ya. Dan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Berjamaah atau bersatu itu rahmat, sedangkan berpecah belah itu azab. Ini hadis hasan dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, tetapi kita lihat kenyataannya yang ada, kaum muslimin terpecah. Dan itu kita lihat berbagai macam sebabnya. Dari berbagai macam sebab itu, entah sebab fikih, perbedaan masalah fikih, sampai perbedaan masalah teologi keimanan. Nabi wafat, mulai muncul itu. Yang kita kenal firqah awal dalam Islam itu ada namanya Khawarij. Ketika terjadi perselisihan pendapat antara Ali dan Muawiyah tentang keputusan orang yang membunuh Utsman, mereka berbeda, bahkan terjadi perang. Lalu ada orang yang tidak memihak, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Ini kita kenal dengan Khawarij. Bahkan jauh sebelum itu, Khawarij itulah yang membunuh Khalifatul Rasyid, khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena dia pernah menikahi dua anak Nabi. Sampai terbunuh Utsman. Kenapa? Karena kaum Khawarij ini firqah pertama di dalam Islam. Dari Khawarij itu nanti pecah lagi mereka. Karena sifat yang namanya perpecahan itu seperti itu. Coba ayahanda lihat. Orang kalau nggak cocok partai, ya kan, dia akan bikin partai yang baru. Apalagi dia merasa punya pengikut, dia akan bikin. Itu sifat manusia. Nah, begitu pula firqah-firqah ini. Bahkan Nabi SAW beliau menyebutkan lebih dari 8 hadis yang berkaitan dengan ini, yakni perpecahan di tubuh kita umat Islam ini. Salah satu di antaranya Nabi SAW beliau pernah bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 atau 72 firqah. Dan Nasrani mereka telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 firqah. Sedangkan umatku, kata Nabi, akan berpecah belah menjadi 73 firqah.
Ini hadis sahih li ghairihi, dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan seterusnya. Di hadis yang lainnya ada tambahan, yakni tambahannya itu kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Siapa itu? Jamaah, al-jamaah. Makanya para ulama memberi nama satu kelompok yang selamat itu, yakni al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Yakni mengikuti sunnah Nabi. Al-jamaah yakni bersama para sahabat, mengikuti jamaahnya para sahabat. Nah, ini muqaddimah bahwa telah terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Bahkan sebagiannya kata para ulama bukan lagi keluarga besar Islam, tapi sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena penyimpangan mereka. Dan salah satunya yang akan kita bahas ini, yakni tadi itu Syiah. Saya akan mengambil dari salah satu buku yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Ini bukunya. Ini buku diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, buku panduan, tim penulis MUI Pusat, dan buku ini tidak diperjualbelikan. Saya sendiri beberapa tahun yang lalu, 2013 dari 2014, telah membagikan ada mungkin beberapa ratus buku ini di kota Bengkulu ini, beberapa masjid, amanat dari MUI Pusat. Ini ditulis oleh tim penulis Majelis Ulama Pusat, ya. Bisa kita sebutkan di sini ada Profesor Yunahal Ilyas dan kawan-kawan beliau. Di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana itu Syiah itu. Dan buku ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ini buku saku. Ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Sebagai bayan resmi, penjelasan resmi dari Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh faham Syiah dan dapat terhindar dari bahaya yang akan mengganggu stabilitas dan keutuhan NKRI. Ini disebutkan di kata pengantar oleh tim penulis, yakni di Jakarta bulan Muharram 1436 Hijriah atau Oktober 2014 Masehi. Ayahanda dan ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa sebenarnya Syiah itu? Ya. Dan kapan munculnya kelompok yang namanya Syiah ini? Ada yang menganggap bahwa Syiah ini lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau pada masa awal kepemimpinan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tadi sebagaimana yang kita sebutkan, yakni terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman yang menyebabkan kematian atau kesyahidan beliau. Dan ada tuntutan supaya Ali dibaiat jadi pemimpin. Jadi perbedaan atau pertengkaran antara sahabat Ali dengan Muawiyah itu karena masalah ijtihad, ahli ilmu, orang alim. Kenapa? Mereka berbeda. Ali berpendapat angkat dulu pemimpin,
yakni menggantikan Utsman yang terbunuh, baru nanti kita selesaikan tentang pembunuh Utsman itu. Karena mereka dari tubuh kaum muslimin. Sementara Muawiyah, beliau berpendapat kita tangkap dulu pembunuh siapa? Utsman. Lalu kita hukum dulu. Waktu itu kan Muawiyah jadi gubernur di Syam. Besar kekuasaan beliau. Dan beliau salah seorang sahabat besar juga. Beliau adalah penulis wahyu, yakni penulis Al-Quran, salah satu penulis Nabi. Dan beliau wajar menuntut karena beliau sepupunya Utsman, masih keluarga Utsman. Ini yang kadang dipelintir oleh orang itu. Maka sifat kita kaum muslimin, ini saya mengajarkan kepada kita jamaah, kalau ada terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, kita diam saja. Tidak usah kita membukanya secara terbuka yang akan menyebabkan pertengkaran. Masuk syaitan di situ. Nah, ini yang akan kita bahas ini, bagaimana rusaknya pemahaman Syiah ini. Mereka sangat keras sekali, yakni membongkar hal ini, perselisihan di antara para sahabat. Bahkan puncaknya nanti akan kita bahas ini. Mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dengan Muawiyah, yang kita tahu terjadi, ada perang kan, perang Jamal dan perang Siffin. Nanti ada ustadz yang menjelaskan tentang sirah atau sejarah itu, apa itu perang Siffin atau perang Jamal itu. Masih berkaitan dengan ini, peristiwa terbunuhnya Utsman itu. Ada yang nggak setuju, lalu mereka membuat kelompok sendiri namanya Khawarij. Dan ada yang sangat setia dengan Ali. Makanya mereka disebut dengan Syiah Ali. Nah, itulah asal kata Syiah itu, pembela Ali. Jadi Syiah itu artinya itu kelompok pembela Ali. Itu awalnya. Ya. Dan awal-awalnya tidak terjadi penyimpangan, sama akidahnya. Akan tetapi lambat laun syaitan berhasil menyesatkan mereka. Bahkan mereka pun berpuak-puak, berpecah belah ayahanda, sebagaimana kita lihat firqah-firqah itu. Bahkan ada sebagian yang sangat sesat, bahkan keluar dari Islam. Kita kenal, ada dulu saya punya kitab, ada 2 kitab yang membahas tentang, ada kelompok namanya Nusairiyah di negara, tak hadir dalam ingatan saya, Nusairiyah. Jadi sampai mereka dia menyembah pemimpinnya, presidennya itu yang kita kenal dengan Bashar al-Assad. Ini kelompok, bahkan mereka tidak lagi sholat, bahkan mereka sujud kepada Bashar al-Assad itu, dianggap Tuhan. Nah, ini pecahan itu. Dan mereka bertingkat-tingkat kesesatannya. Ada yang namanya Zaidiyah, sempalan juga dari kelompok Syiah ini. Kata para ulama, Zaidiyah ini dia kesesatannya itu hanya dia menganggap Ali lebih utama dari 3 khalifah itu. Saya ulangi, Zaidiyah ini salah satu ininya, mereka meyakini Ali lebih utama dari 3 khalifah sebelumnya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini keliru. Kenapa? Kalau kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa sesuai urutannya Ali nomor 4. Yang paling mulia itu siapa? Abu Bakar, lalu Umar, Utsman, lalu Ali. Az-Zaidiyah ini itu.
Lalu ada lagi kelompok yang namanya Syiah Isna Asyariyah, yang mereka meyakini imam 12 itu. Nah, ini yang akan kita bahas karena ini merupakan aliran yang terbesar di kelompok Syiah. Bahkan mereka telah berhasil membuat satu negara. Ada yang tahu? Negara apa? Iya, negara Iran. Dari saya kecil dulu ada pemimpin Iran itu namanya Ayatullah Khomeini. Mereka berhasil membuat negara itu. Dan mereka berhasil mengajarkan faham mereka itu, menyebarkan ke negeri-negeri sampai ke negeri Islam ini. Dari sejak tahun 60-an, 70-an sampai saat ini, bahkan sampai ke Bengkulu ini. Dan saya pribadi pun pernah berhadapan dengan kelompok ini di kota kita ini. Berhadapan saya. Karena dialah yang melaporkan saya. Waktu saya khutbah pembahasan ini, kebetulan dia pun ada. Mungkin Anda yang tahu waktu itu kasus Tabot ya. Itu dibalik itu orang Syiah. Saya nggak ada urusan dengan orang KKT. Orang Syiah ini dua orang ini, satunya Pak Pandu Imam, dosen di sana, Unip, udah meninggal ya. Satu lagi ada pengikut Syiah dari Depok. Dia hadir pada waktu acara Muharram di sini. Nah, mereka yang melaporkan saya ke polisi. Tapi banyak para ustadz yang membela saya. Dan juga kaum muslimin di kota kita ini tahun 2013. Saya pernah berhadapan, bahkan mereka datang ke rumah saya. Bahkan di Masjid Ar-Rahman di Simpang 4 Pantai itu saya ajak berdebat. Karena kebetulan ada teman saya yang memiliki kitab imam mereka itu. Jadi kita membantah mereka dengan peluru mereka. Oleh karenanya, ya, MUI telah menjelaskan di sini beberapa penyimpangan yang penting, yakni dari Syiah ini ayahanda ibunda. Yang pertama, penyimpangan faham tentang orisinalitas Al-Quran. Ini yang paling fatal. Jadi mereka Syiah itu menganggap Quran yang ada di kita ini, mana Quran ini, itu gak orisinal lagi, tidak asli lagi. Dan ini disebutkan, dimuntahkan oleh para imam mereka, para ulama mereka. Menurut seorang ulama Syiah yang bernama Al-Mufid, dalam kitabnya Awail Al-Maqalat, dia menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan. Ini di kitab dia yang berjudul Al-Mufid, Awail Al-Maqalat, halaman 80-81. Tokoh Syiah lain dia mengatakan dalam kitabnya Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi, dia berkata bahwa Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Ini ulama mereka yang bernama Bakir Al-Majlisi. Kitabnya berjudul Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi lil Ulaini, volume 12 halaman 525. Kemudian ada yang namanya ulama mereka Al-Qumi, tokoh mufassir Syiah. Dia menegaskan dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang dirubah sehingga tidak sesuai dengan ayat aslinya seperti diturunkan oleh Allah. Ini ada di buku dia, Ali bin Ibrahim Al-Qummi, tafsir Al-Qummi, halaman 5, halaman 9, halaman 10 dan halaman 11. Berarti dia mengulang-ulang ini.
Ada lagi Ahmad bin Ali Tabarsi, seorang tokoh Syiah abad ke-6 Hijriah. Dia menegaskan dalam kitabnya Al-Ihtijaj bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah palsu, tidak asli, dan telah terjadi pengurangan. Ini dimuntahkannya di kitabnya yang berjudul, yakni tulisan Abu Mansur Ahmad bin Ali Al-Tabarsi, yakni kitab Al-Ihtijaj. Ini cetakan Beirut tahun 1981, volume 1, halaman 156. Kemudian ada lagi ulama Syiah yang bernama Nikmatullah Al-Jazairi. Dia berkata dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah, semua imam Syiah menyatakan adanya tahrif atau perubahan Al-Quran kecuali pendapat Murtado, Al-Saduq, dan At-Tabarsi yang berpendapat bahwa tidak ada tahrif. Ya, dalam keterangan selanjutnya dia menjelaskan bahwa ulama yang menyatakan tidak ada tahrif pada Al-Quran itu mereka sedang bertakiyah. Takiyah itu bohong, pura-pura. Jadi sebenarnya mereka mengakui ada perubahan di Quran, tapi mereka bohong, nggak ada. Ini sifat, salah satu sifat dari orang Syiah. Ini dikatakan Nikmatullah Al-Jazairi di kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah volume 2 halaman 246-247. Jamaah rahimakumullah, ini jelas-jelas sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi tidak mungkin Quran itu berubah. Ada tambahan, apalagi ada pengurangan. Jadi Quran yang ada pada kita, mushaf kita sekarang ini, itu sama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui Jibril. Kemudian disalin lagi oleh para sahabat di batu-batu, di pelepah korma, di kayu-kayu. Lalu dikumpulkan oleh sahabat-sahabat, terakhir oleh Utsman bin Affan dengan satu dialek. Makanya kita kenal Mushaf Utsman sampai sekarang ini. Dan riwayatnya itu dalam ilmu hadis namanya mutawatir. Banyak yang meriwayatkan. Maka ini cukup kesesatan mereka mengatakan Quran kita sekarang ini nggak asli. Kenapa? Karena mereka menganggap Quran yang benar itu namanya Mushaf Fatimiyah. Satu mushaf yang 3 kali tebalnya dari Quran kita ini. Yang itu sedang dibawa lari oleh imam mereka yang ke-12. Kan tadi kita bilang bahwa mereka meyakini al-imamiyah, yakni Allah telah mewariskan kenabian itu kepada imam mereka yang 12 itu. Kalau ahlu sunnah kan imam itu gak cukup itu, banyak, yakni para ulama yang memiliki ilmu, yakni warasatul anbiya. Tapi mereka enggak, cuma 12 ini. Nah, imam yang ke-12 itu ada namanya Al-Mahdi Al-Muntazor. Yang keyakinan kaum Syiah, dia Al-Mahdi Al-Muntazor ini sedang masuk ke dalam goa. Ini khayal. Mereka meyakini nanti di hari kiamat, jelang kiamat dia akan keluar. Sementara di kita apa? Kita meyakini ada namanya Imam Mahdi, tapi berbeda dengan mereka. Imam Mahdi yang kita yakini yakni nanti di akhir kiamat, di akhir hari kiamat, yakni dia keturunan dari Nabi, anak keturunan zuriat Nabi. Dialah yang akan memimpin kaum muslimin sampai dapat kemuliaan, sejahtera orang hidup. Dan pada saat itulah keluar Dajjal. Lalu Allah akan menurunkan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Nanti saya akan menjelaskan di pertemuan berikutnya
karena saya diamanahi untuk membahas tentang akidah. Salah satu pembahasan akidah yakni kita akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti menjelang hari kiamat. Dan tanda-tanda kiamat itu para ulama sudah menjelaskan, ada yang besar, ada yang kecil. Tanda-tanda kecil sudah terjadi. Orang membangun berlomba membangun gedung, sampai berlomba membangun masjid. Anak yang durhaka kepada orang tua, banyaknya perempuan jadi laki-laki dan seterusnya. Itu tanda-tanda kecil. Nanti ada tanda besar itu tadi. Keluarnya Dajjal, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari mana? Dari mana Ibunda? Dari barat, biasa di timur. Yang kedua, penyimpangan faham tentang ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkafirkan sahabat Nabi. Berkata Nikmatullah Al-Jazairi, ulama Syiah, berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Jadi dia mengkafirkan siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini disebutkannya di kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah volume 1 halaman 53. Bahkan nggak sampai di situ, dia juga memfitnah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Ulama Syiah lain Al-Kulaini mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi SAW wafat kecuali 3 orang, Miqdad, Abu Dzar, dan Salman. Jadi lihat ini, mereka mengkafir. Jadi kalau sahabat saja sudah dikafirkan, apalagi kita. Karena agama ini sampai kepada kita melalui mereka. Dan kita pengikut para sahabat Nabi. Karena Islam ini sampai kepada kita melalui mereka. Bahkan sampai di Indonesia ini di zaman mereka. Karena memang ada beberapa pendapat para ulama kapan sampainya Islam ini ke Indonesia. Saya ada membaca beberapa buku yang menjelaskan bahwa awal sahabat sudah sampai, yakni abad ke-5, 6 Hijriah itu. Seperti Profesor Hamka, Buya Hamka, di buku beliau Sejarah Kaum Muslimin, Sejarah Islam, Sejarah Kaum Muslimin, beliau mempercayai dari penelitian beliau bahwa Islam masuk ke Indonesia ini di awal-awal masa sahabat. Walaupun ada pendapat yang lain, para ahli ilmu berbeda, apakah dari Gujarat, apakah dari mana, itu mereka berbeda. Dan di Bengkulu ini juga Profesor Rohimi juga ada menulis itu bersama tim beliau, ada menulis buku juga tentang kapan Islam tepatnya masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana ini? Ini jelas sesat sekali. Kenapa? Karena Allah sudah memuji para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah memuji para sahabat. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari orang-orang kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Oleh sebab itu kita menyebut mereka di belakang nama mereka itu radhiyallahu anhu. Banyak ayat yang lain. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang bersama beliau keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sama mereka. Di sabda Nabi bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabatku. Dan banyak ayat dan persertaan Nabi SAW yang lain. Lalu yang ketiga, penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Ini beliau muntahkan di kitabnya Al-Raudhah min Al-Kafi volume 8 halaman 227.
Ya subhanallah. Ini adalah penghinaan yang besar terhadap kita. Yang keempat, mereka meyakini bahwa kedudukan imam Syiah mereka itu lebih daripada Nabi. Ya. Al-Kumaini mengatakan sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepemimpinan mendunia di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya, dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus lihat. Sampai malaikat yang dekat dengan Allah dan nabi yang paling mulia tidak bisa sampai derajat imam mereka. Ya subhanallah. Ini dia muntahkan di kitabnya Ayatullah Kumaini Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52. Dan yang terakhir, penyimpangan Syiah ini adalah yang kita tahu ya, yakni keyakinan mereka tentang bolehnya nikah kontrak. Pernah dengar Anda? Yakni nikah yang mereka disebut nikah mut'ah. Kalau dalam kita nggak ada. Dan kalaupun ada di awal Islam itu sudah dimansuk, sudah dihapus hukumnya. Sebentar sekali. Karena hakikatnya nikah kontrak itu hakikatnya perzinahan. Nah, ini disebutkan oleh mereka. Salah satunya Al-Kumaini, dia menjelaskan boleh melakukan praktek ini mut'ah sampai kepada bayi yang baru menyusui. Saya punya buku tentang bertobatnya seorang pengikut ulama dari Khomeini, yang dia menjelaskan bahwa Khomeini itu pernah nikah mut'ah dengan anak balita. Bayangkan. Kalau ayahanda mau, saya ada buku membahas itu dari ulama Syiah yang akhirnya mereka dia rujuk taubat masuk ke akidah Ahlussunnah. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan salah satunya yakni Majelis Ulama Jawa Timur Kabupaten Jember, mereka mengeluarkan fatwa yakni menetapkan fatwa bahwa ajaran dan paham Syiah Imamiyah Isna Asyariyah sesat dan menyesatkan. Dan ini saya akan tinggal di masjid ini. Mungkin kalau ada yang ingin memanfaatkannya silahkan. Ini saya tinggal di sini ya. Ini ada buku dari MUI Pusat. Saya tidak bisa memberi satu-satu karena udah habis bukunya. Ini ada sisa, ini saya tinggal di sini. Silahkan kalau ada yang ingin Kemudian ini ada fatwa dari MUI Jawa Timur Jember, dan ada kriteria dari MUI Pusat tentang 10 kriteria aliran sesat. Nah, ini semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Apakah ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa tadi Ustaz menjelaskan di Yahudi itu ada 71 aliran. Di Nasrani 72. Ya. Islam 73. Ya. Dan hanya satu yang akan masuk surga. Ya. Nah, tapi ini tahu, karena saya sangat tahu tentang agama itu, yang 72 lagi, jadi yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu apa saja, sehingga kita tahu. Jadi jangan hanya diterangkan 73, itu terlalu global. Saja ada yang 72 itu bermana? Ada tidak kita lagi di Indonesia ini kalau berbagai catatan tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, Syiah sesat. Nah, tadi yang dibicarakan misalnya Quran tidak diaktinya dengan jadi dibandingkan di surat apa yang berbeda dengan yang mushaf yang ada di kita ini. Misalnya muslimah itu di ayat ini atau di surat itu dia tidak menyebutkan ini, tidak menyebutkan itu. Maksudnya seperti itu, Pak. Supaya kita lebih terang-terang.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ayahanda atas pertanyaannya. Ini adalah sesuatu yang bagus sekali pertanyaan ini, yakni apakah sabda Nabi SAW tentang terpecahnya Yahudi menjadi 70 masuk terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Kemudian Nasrani terpecah menjadi 72, 71 terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Nah, yang dimaksud Yahudi sekarang atau Yahudi dulu? Yang dimaksud Nasrani sekarang atau Nasrani dulu? Ini bagus sekali pertanyaan. Para ulama menjawab yang dimaksud perkataan Nabi Yahudi yang terpecah jadi 71 tadi, 71 terancam. Ya, ini Yahudi di zaman Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa wafat, Yahudi terpecah belah. Nasrani itu Nasrani di zaman Nabi Isa. Ketika Nabi Isa wafat, mereka terpecah. Dan kita lihat sekarang saja aliran Nasrani aja kan dalam ilmu perbandingan agama itu berapa itu pecahan dari Nasrani. Nah, kita juga ya terpecah menjadi 73. Nah, apakah 72 itu dia pasti masuk neraka? Itu namanya ancaman. Kita tidak bisa memastikan, apalagi orang per orangnya. Ya, sampai situ insya Allah paham ya. Jadi yang dimaksud 71 orang Yahudi, 70 terpecah, 72 orang Nasrani, yakni yang mereka kaumnya Nabi Musa dan Isa. Adapun umat Nabi Muhammad, Nabi mengatakan 73. Nah, 73 ini apakah 73 pasnya 73? Nah, para ulama enggak, ini menunjukkan banyaknya. Nah, di Indonesia kan aja lihat berapa aliran yang sudah difatwakan oleh MUI pusat saja yang sesat. Di Indonesia saja, saya nggak bicara di mana, di luar. Di Indonesia saja berapa aliran ini, aliran itu pembahasannya ini. Anda bisa searching, bisa lihat apa saja kelompok-kelompok yang ada di Indonesia yang sudah difatwakan sesat oleh MUI pusat. Belum lagi MUI daerah. Sampai MUI Kota Bengkulu kami saja udah ada itu. Ajaran apa saya lupa itu, tapi waktu itu saya belum anggota MUI. Tahun masa periode 2 sebelumnya. Ada sebuah aliran di Kota Bengkulu ini yang ditanya oleh kaum muslimin. Sudah diajak diskusi apa? Udah, cuman saya yang tidak dibutuhkan. Banyak lah di Indonesia ini. Nabi palsu aja kan banyak. Lia Eden misalnya, Ahmad Musaddiq dulu kan viral. Kemudian yang kedua, ayahanda, yakni ayahanda coba dijelaskan secara rinci. Ini tentu perlu waktu yang panjang kalau harus mengkajinya banyak. Ini saja saya ringkas saja ini. Menyebutkan 5 kesesatan Syiah sebenarnya lebih banyak lagi. Karena waktu kita yang sebentar, tentu tidak cukup waktu untuk menjelaskan hal ini. Ya, jadi apalagi satu persatu bagaimana tafsir mereka tentang ayat ini, bagaimana pemahaman mereka tentang ayat itu, tentu perlu waktu yang khusus. Tidak bisa dengan waktu yang hanya nggak sampai 1 jam ini. Saya mesti menjelaskan begitu banyak penyimpangan yang ada di ini saja. Saya nggak bisa membacakan buku ini 152 halaman, nggak bisa. Padahal rinciannya banyak di sini. Nanti bahkan disebutkan di sini sampai rinci organisasinya disebut di daerah mana, sekolahnya, sampai penerbit mereka itu disebutkan di sini. Nanti Anda baca lah. Ya, saya pikir cukup ya, karena memang perlu waktu yang panjang untuk menjelaskan satu persatu apa saja penyimpangan-penyimpangan yang ada di secara khusus kelompok Syiah dan secara umum kelompok-kelompok yang menyimpang. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup?
Cukup ya. Demikian